Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan Pancasila kelas A. Sebelum kami menjelaskan materi, di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Hafizul Hikam. Saya Bintang. Saya Arhani Siti. Saya Tri Sujatva. Saya Pemasi Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang yang berjudul pengembangan proyek infrastruktur jalan tol di kawasan strategis yang memerlukan relokasi masyarakat dengan isu relokasi dan dampak dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur jalan tol Depok dan Lampung. Selamat datang di video edukasi tentang pengembangan proyek infrastruktur jalan tol di kawasan strategis yang memerlukan relokasi masyarakat, serta bagaimana hal ini terkait dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan tol memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong kemajuan ekonomi. Namun, pembangunan tersebut tak jarang berhadapan dengan tantangan besar, yaitu relokasi masyarakat. Nah, bagaimana kita dapat menjalankan proyek ini dengan tetap mengedepankan keadilan sosial bagi semua pihak? Jalan tol adalah bagian penting dari pembangunan infrastruktur. Dengan membangun jalan tol, akses antar daerah menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi kemacetan, serta membuka peluang perekonomian baru. Tetapi di beberapa lokasi, pembangunan jalan tol membutuhkan relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Proses ini memunculkan pertanyaan besar, bagaimana agar pembangunan ini tidak merugikan masyarakat, melainkan membawa manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang termaksud dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan kita bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan hak-hak masyarakat, terutama mereka yang terpaksa harus direlokasi. Pembangunan jalan tol yang melibatkan relokasi warga bukanlah sekedar memindahkan mereka ke tempat yang lain, tapi juga menjamin bahwa mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan di tempat lain. Salah satu langkah penting dalam proyek pembangunan jalan tol yang memerlukan relokasi adalah proses sosialisasi dengan masyarakat. Pihak pemerintah dan pembangunan harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak. Tidak hanya memberi informasi terkait proyek ini, tetapi juga memastikan bahwa mereka memahami dan mendapatkan hak-hak yang layak. Dalam konteks ini, sila kelima Pancasila menurut adanya keadilan dalam setiap keputusan. Masyarakat yang terkena dampak harus diberikan penjelasan yang transparan, mendapatkan kompensasi yang adil, serta jaminan kehidupan yang lebih baik di lokasi. Relokasi masyarakat bukan hanya soal pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namun harus memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan. Pemerintah dan pengembang harus memastikan bahwa lokasi baru yang disediakan memiliki fasilitas yang memadai, seperti perumahan yang layak, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya alam yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Proses relokasi harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, agar masyarakat yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya tidak merasa dirugikan. Setiap warga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Selain fasilitas fisik, keadilan sosial juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Program bantuan sosial dan pelatihan kerja bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi sangat penting untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dan bertahan hidup di tempat yang baru. Hal ini adalah bentuk nyata dari sila kelima Pancasila, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh kesejahteraan. Pembangunan jalan tol yang melibatkan relokasi masyarakat harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi. Setelah proses relokasi, penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Pemerintah dan pengembangan juga perlu memberikan dukungan berkelanjutan melalui program penguatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ini adalah bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali merasakan manfaat dari pembangunan. Dengan pembangunan jalan tol yang berhasil
Dengan berlandaskan sila kelima Pancasila, pembangunan jalan tol di kawasan strategis tidak hanya mempersingkat jarak dan waktu, tapi juga memajukan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inilah bentuk nyata dari keadilan sosial yang seharusnya kita capai. Pembangunan yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tapi membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pembahasan tentang pengembangan proyek infrastruktur jalan tol di kawasan strategis yang memerlukan relokasi masyarakat, serta kaitannya dengan sila kelima Pancasila. Semoga kita semua bisa terus mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, agar setiap rakyat Indonesia dapat merasakan hasil dari pembangunan yang adil dan merata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan mari kita terus bergerak menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan adil untuk semua.